Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yu Chen berdiri di sana. Ruang di antara alisnya bersinar cemerlang. Seorang wanita sedang menari di sana. Meskipun kecil dan hanya proyeksi, itu hidup dan hidup. Ini cukup aneh. Area di antara alisnya benar-benar spesial. Bagaimanapun, dia tidak terluka. Ini membuat Si Hao melepaskan napas lega. Mereka akhirnya berhasil melewati bencana ini. Sosok Yu Chen tinggi, putih bersih dan berkilau. Itu tak terduga sama baiknya seperti sebelumnya, dan bahkan rambut hitamnya yang halus menjadi lebih cemerlang. Seluruh keberadaannya memancarkan jenis kekuatan hidup. Di atas kepalanya, bulan hijau itu masih berubah, secara bertahap menjadi lebih besar. Proyeksi abadi di dalam menjadi semakin jelas, seolah menjulang di atas awan. Seolah-olah seorang abadi sejati akan turun. Dia berserakan seperti ilusi, berubah menjadi kabut warna-warni dan menyatu dengan bulan hijau. Pada akhirnya, seluruh bulan hijau berubah menjadi gumpalan api yang mengelilingi Yu Chen. Itu sangat damai tanpa panas terik. Api bulan hijau berubah, tidak lagi melukai Yu Chen dan malah mengelilinginya. Si Hao terkejut. Api yang ditinggalkan oleh True Immortal ini tiba-tiba menjadi begitu lembut, berubah menjadi pakaian wanita yang menutupi tubuh Yu Chen, melindunginya dari dalam. Yu Chen tenang, matanya cerah dan jernih, berkedip dengan pancaran yang cerdas. Dia benar-benar tenang. Dia meneriakkan bahasa pengorbanan dari mulutnya, membangun hubungan kontraktual yang misterius. Dia kemudian berhasil. Tampaknya ada pakaian hijau yang berharga berkelap-kelip di tubuhnya. Api kuno menjadi gaun panjang, indah dan ilahi, tetapi juga jenis perasaan logam saat berkedip dengan pancaran berkilau. Itu memberi Yu Chen jenis estetika indah yang unik. Itu bahkan bisa berubah menjadi baju perang? Si Hao terkejut. Dia selalu merasa api bulan hijau sedikit berbeda. Tampaknya sangat setuju dengan Yu Chen. Segera setelah itu, cahaya bulan hijau berkedip. Gaun itu menghilang, dan tubuh seperti gading Yu Chen muncul lagi. Sementara itu, nyala api itu berubah menjadi kabut warna-warni, muncul di antara alisnya. Sebuah tangisan ringan terdengar. Itu tiba-tiba bergabung dengan sosok menari itu, secara permanen menjadi satu dengannya. Ini sedikit berbeda dari api kuno lainnya seperti 10.000 api jahat, api langit merah besar, dan lainnya. Si Hao berkata dengan lembut. Pada saat ini, reruntuhan menjadi sunyi. Bulan hijau menghilang, menjadi satu dengan ukiran di antara alis Yu Chen. Itu tidak akan muncul kecuali dipanggil. Yu Chen berdiri di sana dengan tenang, diam-diam merasakan dan mempelajari perubahan yang sedang terjadi. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan manfaat luar biasa yang dia terima. Dia berhasil. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik. Dia melihat mata Si Hao yang berkedip-kedip cerah, saat ini melihat tubuh telanjangnya yang putih bersih. Mereka segera melepaskan pancaran cahaya. Tubuhnya yang seperti batu giok yang bergelombang dengan lekukan menjadi menyilaukan seperti matahari. Itu sebenarnya iluminasi cahaya bulan hijau yang berasal dari ruang di antara alisnya yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, gaun panjang muncul yang mengelilingi tubuhnya. Yu Chen segera berpakaian. Baru saat itulah dia menahan pancaran cahaya ilahi dari dahinya. Apakah kamu cukup melihat?
Suara Yu Chen sangat menyenangkan untuk didengarkan, seolah-olah tidak ternoda oleh emosi duniawi. Itu sangat tenang dan damai. Tidak. Si Hao dengan tegas menjawab. Yu Chen mengumpulkan rambutnya yang indah dan tersenyum tipis. Seolah-olah bulan suci melepaskan kemegahannya, membuatnya tampak lebih suci dan dunia lain dari sebelumnya, memberinya rasa spiritualitas. Maksudku apa yang aku katakan, sementara hatimu juga harus stabil. Si Hao terkejut. Kemudian, dia tertawa dan berkata, apakah kamu berbicara tentang perjanjian itu? Ya. Yu Chen mengangguk. Kapan kamu menjadi begitu murah hati dan riang? Si Hao terkejut. Yu Chen berkata dengan lembut, setelah mengalami pertempuran besar di 3.000 provinsi, bahkan jika kamu gagal, jika kamu menenangkan hatimu dan secara bertahap mengumpulkan kebijaksanaan, pasti akan ada hari ketika kamu akan bangkit dan mencapai hal-hal besar. Ketika Si Hao mendengar ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi lebar. Ternyata apa yang disebut kesepakatan itu dibuat karena dia pikir dia pasti akan gagal, mengatakan kepadanya bahwa dia harus sungguh-sungguh memahami Dao sebagai gantinya. Yu Chen, aku baru saja menyelamatkanmu, namun sekarang kamu begitu meremehkanku? Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa bahwa dengan bakat alami Anda pasti akan menjadi sosok yang mulia di dunia ini. Anda seharusnya tidak membagi perhatian Anda dan sebaliknya harus fokus pada kultivasi. Alasan mengapa kita seperti ini adalah karena semua jenis emosi. Jika seseorang melakukan apa yang Anda katakan dan fokus pada kultivasi sambil mengabaikan hal-hal lain, mereka akan kehilangan banyak hal di sepanjang jalan. Si Hao tidak setuju dengannya. Yu Chen berkata dengan lembut, mereka yang menikmati hal-hal duniawi, bahkan jika penampilan mereka luar biasa, masih akan ada hari ketika mereka akan kembali ke bumi yang agung. Harus ada pengejaran yang lebih besar, yang melampaui dunia fana ini. Saya selalu melampaui, dengan tegas terus maju di jalan saya. Itu tidak bertentangan dengan emosi dan keinginan biasa orang normal, kata Si Hao. Kemudian, dia menjadi curiga dan berkata, ada apa denganmu? Setelah mendapatkan api kuno yang langka ini, Anda tampaknya agak menyendiri? Ini hampir seperti kamu akan meninggalkan dunia manusia ini. Setelah benar-benar mendapatkan nyala api yang ditinggalkan oleh True Immortal, sepertinya aku secara misterius memperoleh wawasan barusan. Saya tiba-tiba merasa bahwa urusan duniawi seperti asap yang menutupi mata saya, sekarang akhirnya tersebar. Hanya melampaui, itulah satu-satunya jalan, kata Yu Chen. Kepala rambut hitamnya jatuh seperti kain sutra. Seluruh tubuhnya membawa kabut putih samar, membuatnya tampak kabur dan dunia lain, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia. Hei, Yu Chen, jangan bilang kamu menjadi lelah dunia. Cepat dan berbalik sehingga Anda bisa melahirkan anak. Tidak akan baik jika kamu terus seperti ini. Si Hao benar-benar bukan seseorang yang akan berhenti sampai dia mengatakan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Meskipun Yu Chen yang penyendiri dan cerdas sangat tenang, dia masih terkejut. Kemudian, ekspresi muncul di wajahnya yang cantik. Dia sudah cukup marah. Lagi pula, kamu tidak bisa diselamatkan, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dunia manusia memiliki batas. Ribuan gunung dan puluhan ribu danau ditakdirkan untuk tidak menjadi apa-apa. Mereka semua memiliki hari ketika mereka akan menjadi kesepian dan sunyi, tanpa keberadaan apapun. Satu orang tidak berarti, namun ada keinginan dan aspirasi yang tak ada habisnya. Semuanya ditakdirkan untuk menjadi apa-apa. Mengapa seseorang harus repot-repot tinggal di sini dan berhenti bergerak? Sebenarnya hanya ada satu jalan di bawah kaki kita,
Saat Yu Chen berbicara, dia menatap ke langit. Kau sudah gila. Biarkan aku menarikmu kembali. Si Hao segera mengambil tindakan atas kata-katanya, meraih salah satu tangan Yu Chen dan mengaum seperti singa. Kamu masih tidak akan bangun? Cahaya suci hijau menyala. Yu Chen berjuang bebas dari tangan si Hao dan memberinya tatapan jijik. Matanya berkata, jangan mencoba mengambil keuntungan dari orang lain dengan wajah aneh. Jika saya menjadi nomor 1 pada akhirnya dalam pertempuran besar 3.000 provinsi, naik di atas semua orang, saya secara pribadi akan membawa Anda kembali dan membuat Anda mengalami keajaiban dunia fana. Misalnya, peran tradisional sebagai istri yang baik. Dan hal-hal lain. Si Hao tertawa dan berkata, tentu, jika kamu bisa menjadi nomor 1 di bawah langit. Yu Chen tersenyum dan berkata tanpa sadar. Maka itu diatur dalam batu. Ketika si Hao melihat ekspresinya yang linglung, dia tiba-tiba merasakan motivasi serta daya saing. Dia berharap untuk bangkit dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi. Dia kemudian bertanya tentang misteri api bulan hijau. Apa yang berbeda setelah dia mendapatkan api berharga yang langka ini? Yu Chen memberitahunya apa adanya tanpa menyembunyikan apapun. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu seperti mendapatkan momen pencerahan. Dia memahami beberapa hal, dan di depan, seolah-olah ada mercusuar yang bersinar, memungkinkan dia untuk melihat jalan di depan. Secara umum, begitu seseorang menjadi dewa dan menyalakan dirinya sendiri, api berharga yang langka akan pergi. Saat seseorang menjadi dewa, semua pembudidaya akan mendapatkan wawasan yang luar biasa, memungkinkan seseorang untuk mengintip ke kejauhan dalam sekejap, melihat jalan di depan. Ini adalah saat yang dinanti-nantikan oleh para pembudidaya dalam hidup mereka. Sementara itu, Yu Chen belum berubah menjadi dewa, namun masih ada kilasan kesadaran yang luar biasa. Jenius dengan potensi besar membentuk hubungan samar dengan api berharga langka ini tepat untuk saat itu. Jalan di depan, realisasi, dao agung, ini adalah hal-hal yang diciptakan oleh api berharga yang langka. Kan? Memahami dao dari fondasi dan melangkah ke jalannya sendiri? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Saya tidak yakin. Api kuno diduga telah ditinggalkan oleh True Immortals. Jika seseorang menggunakannya sebagai benih dao, sebagai tinder, seseorang secara alami akan dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi, kata Yu Chen. Mengapa kamu harus menggunakannya sebagai sumbu? Tidak bisakah seseorang menggunakan diri mereka sendiri sebagai benih dao? Pada saat ini, si Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menjadi sedikit tidak yakin tentang apa yang disebut menyalakan api ilahi. Yu Chen terkejut. Api kuno yang langka ditinggalkan oleh dewa sejati setelah mereka meninggal, dan juga bisa disebut benih abadi. Dengan mereka sebagai benih dao, itu secara alami akan membuka jalan ke depan, membawa transendensi dan harapan. Daripada melakukannya seperti ini, saya lebih suka menggunakan sebutir pasir, sebatang rumput, pohon, gunung, dan benda-benda nyata lainnya untuk digunakan sebagai referensi, menggunakan seluruh gunung, sungai, surga, bumi, matahari, bulan, dan bintang sebagai sumbu saya. Saya lebih suka menanam dao saya seperti itu, kata si Hao. Yu Chen mengungkapkan ekspresi kaget dan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Tidak akan menggunakan api kuno dan langsung menyalakan diri. Apakah itu tidak apa-apa? Si Hao bertanya. Yu Chen berkata, banyak orang tidak dapat menemukan api berharga yang langka dan menggunakan api ilahi lainnya untuk menyalakan diri mereka sendiri, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang bahkan tidak dapat memperoleh api ilahi sehingga mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Kalau begitu, orang yang paling biasa seperti saya
dan hanya mereka yang akan melakukan ini? Si Hao bertanya. Benar? Yu Chen mengangguk. Kenapa aku merasa ini jalan yang benar? Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, dia berkata, kalau begitu, haruskah saya mendapatkan api kuno terlebih dahulu, mempelajarinya dengan seksama, dan kemudian melakukannya dengan cara itu? Ho! Seberkas petir surgawi menyambar, langsung meledakkan daging si Hao, membuat kepalanya mengeluarkan asap. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia terbang keluar. Jika itu adalah ahli tertinggi biasa, mereka pasti akan memiliki pikiran dan jiwa yang musnah. Sementara itu, rambutnya berdiri tegak, dan ketika dia membuka mulutnya, busur listrik mengalir keluar, tetapi dia tidak mati. Lukanya juga tidak parah, hanya sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung, menatap langit. Persetan! Siapa yang meledakkanku dengan kilat? Si Hao sangat marah. Seseorang benar-benar berani menyerangnya. Yu Chen juga tercengang. Dia melihat dengan jelas bahwa kilat lahir di kehampaan. Tidak ada yang mengambil tindakan. Itu datang langsung dari surga. Si Hao mengeluarkan murid ganda dan dengan hati-hati mencari-cari. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Selama era kuno abadi, ketika seseorang berbicara tentang hukum alam, membahas Dao, jika ada hal-hal yang mengejutkan, kadang-kadang akan ada petir surgawi yang akan turun. Di dunia sekarang, sudah tidak ada lagi kesusahan surgawi. Barusan, bagaimana bisa? Yu Chen berkata pada dirinya sendiri. Ada cahaya warna-warni ilahi di matanya saat dia melihat Si Hao. Si Hao benar-benar tertekan. Dia disambar petir tanpa alasan, membuatnya sangat kesal. Sedang pergi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ini terlalu memalukan, diledakkan oleh surga tanpa alasan. Itu benar-benar aneh." Yu Chen ingin tertawa, tapi dia menahannya, memperlakukannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, dia tidak lupa menambahkan filosofis bahwa hanya dengan bertindak dengan benar, surga akan melindungi kita. Wajah Si Hao menjadi merah. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik kemudian. Kemudian, mereka kembali ke tempat Akademi Dewi berada. Sial! Sebuah lonceng besar berbunyi. Itu berdering di seluruh langit dan bumi. Ini adalah lonceng Dao Akademi. Apa yang terjadi hingga terdengar? Yu Chen mengungkapkan ekspresi kaget. Biasanya, hanya peristiwa besar yang akan memicu bunyi bel ini. Pada saat yang sama, suara bel juga terdengar dari kejauhan, mengguncang langit dan bumi. Itu jauh dan ditarik keluar. Sepertinya datang dari Provinsi Kun. Yu Chen menemukan. Tempat ini berbatasan dengan Provinsi Dewi, Api, dan Kun. Lokasinya pun cukup istimewa. Segera setelah itu, bel yang lebih besar bergema di udara, terdengar sangat kuno. Ini ditransmisikan sangat jauh ke kejauhan. Itu datang dari arah Provinsi Api. Mungkinkah, meskipun Yu Chen menyendiri dan di dunia lain, saat ini, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Sulit baginya untuk tenang. Apa yang terjadi? Si Hao bertanya. Yu Chen berkata, ratusan sungai berkumpul di lautan, pertempuran besar di 3.000 provinsi seharusnya sudah dekat. Mungkin ini akan segera dimulai. Persis seperti dalam legenda, dengan 10.000 lonceng berdering di langit dan bumi. Semua sekte dan warisan kuno yang besar, setelah menerima informasi, akan menyampaikan pesan melalui lonceng. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye-bye.